Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya Zulfahmi Dewi Effendi, mahasiswa Prodi Sistem Informasi yang berada di semester 5 Kampus Universitas Terbuka Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai proses peristiwa lahirnya Pancasila dengan beberapa peristiwa penting di dalamnya, yaitu ada peristiwa BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Lembaga ini dibentuk pada tanggal 29 April 1945 oleh pemerintah Jepang. Lembaga ini bertugas menyiapkan dasar dan bentuk negara Indonesia yang akan segera merdeka. BPUPKI beranggotakan 62 tokoh bangsa dari berbagai macam latar belakang, di mana ada yang nasionalis, religius, dan daerah yang bersatu untuk satu tujuan, yaitu mewujudkan Indonesia merdeka. Dalam sidang pertama BPUPKI yang berlangsung antara 29 Mei hingga 1 Juni 1945, muncul perdebatan besar mengenai dasar negara, di mana ada 3 tokoh utama yang tampil dengan gagasannya masing-masing. Yang pertama, ada Muhammad Yamin yang mengajukan 5 asas, yaitu kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Lalu ada Supomo yang menekankan konsep negara integralistik, di mana seluruh elemen bangsa bersatu dalam satu kesatuan tanpa dikotomi antara individu dan negara. Dan pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya yang kelak menjadi momen bersejarah, yaitu untuk saat pertama kalinya istilah Pancasila disebutkan. Dalam pidato tersebut, Soekarno mengusulkan 5 dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Gagasan inilah yang disambut hangat oleh anggota sidang, dan sejak saat itu, Pancasila mulai menjadi titik temu dari berbagai pandangan ideologis. Untuk menindaklanjuti hasil dari sidang BPUPKI, dibentuklah Panitia 9 yang beranggotakan tokoh-tokoh utama bangsa seperti Soekarno sebagai Ketua Panitia, Muhammad Hatta sebagai Wakil Ketua Panitia, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Abdul Kahal Muzakir, Kiai Haji Wahid Hasyim, Haji Agus Salim, Amikus Cokro Sujoso, dan A.A. Maramis. Panitia ini bertugas menyusun rumusan dasar negara dan pembukaan Undang-Undang Dasar, di mana pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan dokumen penting bernama Piagam Jakarta. Rumusan ini menjadi jembatan antara kepentingan nasionalis dan religius, serta menunjukkan betapa kuatnya semangat persatuan dan musyawarah dalam perbedaan. Namun, setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, muncul kekhawatiran bahwa rumusan dalam Piagam Jakarta dapat menimbulkan perpecahan antar golongan. Dengan semangat kebersamaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI kemudian melakukan perubahan agar Pancasila dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan oleh Soekarno dan Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia segera bergerak untuk membentuk pemerintahan yang sah dan menentukan arah negara yang baru lahir. Keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidang pertama yang sangat bersejarah, di mana sidang tersebut menetapkan 3 hal penting. Pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Dan yang ketiga, menetapkan Pancasila sebagai dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum pengusahaan, terjadi perubahan penting dalam sila pertama. Demi menjaga persatuan nasional,
Rumusan yang sebelumnya terdapat dalam Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini mencerminkan semangat toleransi dan kebesaran jiwa para pendiri bangsa yang menempatkan kepentingan persatuan Indonesia di atas segala perbedaan. Dengan penetapan tersebut, Pancasila resmi menjadi dasar negara Republik Indonesia. Langkah ini pun menandai berakhirnya proses panjang perumusan ideologi bangsa, sekaligus menjadi awal dari perjalanan Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan berkeadilan. Keputusan PPKI menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia dibangun bukan dengan kekerasan dan ambisi pribadi, melainkan dengan musyawarah, kompromi, dan rasa saling menghormati antar anak bangsa. Dari seluruh proses lahirnya Pancasila, tampak jelas nilai-nilai luhur yang menjadi pondasi bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, nilai persatuan, di mana para pendiri bangsa menyingkirkan ego mereka demi Indonesia yang satu. Lalu yang kedua, nilai musyawarah dan mufakat, di mana setiap perbedaan diselesaikan dengan dialog yang bijaksana, bukan dengan pertentangan. Dan yang ketiga, nilai toleransi dan keikhlasan, yang tampak ketika para tokoh rela berkorban demi menjaga keutuhan bangsa. Nilai-nilai inilah yang menjadi roh dari Pancasila, yaitu kebersamaan, keadilan, dan rasa kemanusiaan yang tinggi. Dari perjalanan sejarah tersebut, generasi muda Indonesia masa kini dapat mengambil beberapa pelajaran berharga, bahwa kemerdekaan dan persatuan tidak diperoleh dengan mudah, melainkan melalui semangat kompromi, pengorbanan, dan tekad yang kuat untuk membangun bangsa yang berdaulat. Di era modern seperti sekarang ini, di tengah derasnya arus informasi, polarisasi politik, serta tantangan global, nilai-nilai Pancasila tetap menjadi pedoman moral yang relevan. Semangat persatuan dalam keberagaman mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan pendapat. Nilai musyawarah dan mufakat mengingatkan kita pentingnya dialog dan kerjasama dalam mencari solusi bersama. Dan nilai kemanusiaan serta keadilan sosial mendorong kita untuk peduli terhadap sesama, terutama di tengah kehidupan sosial yang semakin kompleks. Sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya memahami Pancasila, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan nyata, di sekolah, di tempat kerja, di dunia digital, dan dalam setiap tindakan kita sebagai warga negara Indonesia. Lahirnya Pancasila bukan sekedar peristiwa sejarah, melainkan warisan nilai dan semangat yang abadi. Nilai-nilai yang lahir dari ruang sidang BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI harus tetap hidup di dalam jiwa generasi muda, agar Indonesia tetap berdiri tegak sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan beradab. Seperti pesan Bung Karno, Pancasila bukan hanya untuk diucapkan, tetapi untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian, saya Zulfahmi Dewi Effendi, terima kasih, dan saya pamit undur diri.